Kali ini kita akan belajar database Oracle praktikum bagian 8. Variabel substitusi SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Penggunaan perintah setVerify. Perintah setVerify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal atau karakter. Penggunaan variabel substitusi ganda. Variabel substitusi seperti tersebut digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel yang masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut: memberi perintah undefined keluar dari SQL Plus. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session. Modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL Plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login SQL, digunakan perintah showAll. Penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak umum sebagai berikut. Penggunaan perintah ttitle dan btitle. Perintah ttitle dan btitle digunakan untuk menampilkan header and footer. Contohnya sebagai berikut. Pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama gaji untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan yang kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris. Judul kolom nama pegawai dengan pegawai dan judul kolom gaji dengan format adalah $99,999.99. Kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan.
Sini kita menginputkan nomor pegawai. Ini hasilnya. Percobaan yang kedua, tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Ini hasilnya. Yang ketiga, set verify on. Di sini untuk menampilkan bagaimana sebelum dan sesudah variabel yang akan diinputkan. Akan menambahkan old dan new jika verify pada PC Anda telah diaktifkan. Cobaan keempat, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Ini hasilnya. Yang kelima, ini untuk menggunakan variabel yang sama dengan tanda dan 2 kali. Seperti ini. Ini hasilnya. Yang kelima, menggunakan perintah accept. Perintah accept ini hanya digunakan untuk mengganti pada kalimat enter value for. Seperti di sini bisa diganti dengan masukkan nama departemen. Percobaan yang ketujuh, buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Di sini define department sama dengan sales. Ini mengisi variabel dep name dengan sales. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menginputkan kembali nilai untuk variabel tersebut. Dan jika ingin menghapus nilai dari variabel tersebut, maka dengan perintah undefined nilai tersebut akan hilang. Percobaan ke-8, show all. Show all di sini untuk menampilkan semua setting yang ada pada SQL yang pada PC kita.
Percobaan yang ke-9, kolom. Untuk mengecek apakah settingan kita sudah oke, kita gunakan kolom nama kolom yang telah disetting. Maaf, ada yang salah. Di sini terdapat kata on, berarti kita telah berhasil mengubah heading dari iname. Jika ingin menghapusnya, kita telah menghapus settingan yang tadi. Di sini kita diperintahkan untuk men-setting sebuah format dari laporan pekerjaan yang akan di-print. Ini hasilnya. Kita akan mencoba latihan soal. Soal yang pertama, buat file script untuk menampilkan report berikut. Ini hasilnya. Yang kedua, buat script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan.
tidak inputkan lokasi. Ini hasilnya. Ini sesi terakhir dari tutorial database Oracle bagian ke-8. Terima kasih.